wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Agustina dari kelas Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di buku Aswaja pertemuan ke-6 kalau nggak salah ya, tentang bab tentang aliran Mu'tazilah. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama ada jelaskan ushul al-hamsah, Mu'tazilah dan kelemahannya. Oke, baik. Untuk jawabannya adalah sebentar ya. Nah, yang pertama ada al-tauhid atau keesaan Allah, menolak sifat Allah yang berdiri sendiri dari zatnya. Nah, kelemahannya sulit menjelaskan bagaimana Allah memiliki sifat seperti ilmu dan kekuasaan tanpa memisahkan dari zatnya. Nah, yang kedua ada al-adl. Kelemahannya mengurangi kekuasaan mutlak Allah dan bertentangan dengan konsep takdir dalam ahlu sunnah. Yang ketiga ada al-wa'id. Nah, untuk kelemahannya adalah mengabaikan sifat rahmat Allah dan kemungkinan keampunan bagi pendosa besar. Yang keempat ada an-manzilah baina al-manzilatain. Untuk kelemahannya adalah berbeda dengan pandangan mayoritas yang menganggap mereka tetap mukmin dengan iman yang lemah. Nah, untuk yang kelima ada al-amr bin ma'ruf al-nahyan al-munkar. Nah, untuk kelemahannya adalah berpotensi menimbulkan kekacauan dan perpecahan. Kesimpulannya adalah usnul al-hamsah menekankan keesaan Allah, keadilan dan tanggung jawab manusia, tetapi memiliki kelemahan yang bertentangan dengan pemahaman mayoritas umat Islam. Nah, untuk yang soal berikutnya adalah jelaskan perbedaan konsep tafwid Wahabi dan konsep tafwid Aswaja. Perbedaannya. Sebentar. Tafwid versi Wahabi. Tafwid menurut Wahabi biasanya terbatas pada tafwid al-kaif, menyerahkan bagaimana sifat Allah tetapi tetap menetapkan maknanya secara literal. Yang kedua ada tafwid versi Ahlussunnah wal Jamaah. Tafwid dalam Aswaja mencakup tafwid al-ma'na wal kaif, yaitu menyerahkan makna dan bagaimana sifat Allah sepenuhnya kepada Allah tanpa menafsirkannya secara literal. Kesimpulannya adalah kita bisa mengambil kesimpulannya ya. Yang pertama, Wahabi menetapkan makna zahir sifat Allah tetapi tanpa menanyakan bagaimana. Yang Aswaja menyerahkan makna dan hakikatnya sepenuhnya kepada Allah tanpa menafsirkannya secara zahir. Konsep tafwid dalam Aswaja lebih hati-hati dan menghindari penyerupaan Allah dengan makhluk. Sedangkan tafwid dalam Wahabi masih cenderung menetapkan makna literal, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Oke. Lanjut ke nomor 3. Untuk soalnya adalah menjelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Konsekuensi dari mengkafirkan secara muslim dan mengapa ulama sangat berhati-hati. Yang pertama, konsekuensi mengkafirkan muslim mengkafirkan seorang muslim atau takfir adalah masalah serius dalam Islam karena memiliki dampak besar baik di dunia maupun di akhirat. Konsekuensinya antara lain di dunia. Yang pertama, bisa menyebabkan perpecahan umat Islam dan pertumpahan darah. 2. Menghilangkan hak-hak keislaman seseorang seperti hak waris, pernikahan, dan dimakamkan secara Islam. Nah, yang ketiga, memicu ekstremisme seperti yang terjadi pada kelompok-kelompok radikal yang mudah mengkafirkan orang lain. Di akhirat, yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari mereka
jika yang dikatakan itu tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, jika seseorang mengkafirkan orang lain tanpa alasan yang sah, ia bisa jatuh ke dalam dosa besar dan terancam azab Allah. Yang kedua, mengapa ulama berhati-hati dalam takfir? Para ulama ahlu sunnah wal jamaah sangat berhati-hati dalam menyatakan seseorang keluar dari Islam karena beberapa alasan. Yang pertama, tidak semua kesalahan adalah kekufuran. Tidak setiap dosa atau kesalahan dalam akidah otomatis membuat seseorang kafir. Ada perbedaan antara kekufuran besar atau kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam dan kekufuran kecil atau kufur asghar yang hanya merupakan dosa besar. Aku lanjut karena ada dan mohon maaf ya. Lanjut. Enggak. Oke, aku lanjut lagi, mohon maaf ya tadi ada dan. Oke. Yang kedua, tidak perlu pemenuhan syarat dan penghalang takfir. Ulama menetapkan bahwa seseorang tidak bisa dikafirkan sebelum memenuhi syarat tertentu, seperti niat dan pemahaman yang jelas. Nah, penghalang takfir bisa berupa kebodohan atau jahil, pemaksaan atau ikrah atau salah tafsir. Oke, selanjutnya mengikuti prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam. Imam Abu Hanifah berkata, jika ada 99 alasan untuk mengkafirkan seseorang tetapi masih ada satu alasan untuk menganggapnya muslim, maka janganlah mengkafirkannya. Kesimpulannya, kita bisa ambil kesimpulannya. Yang pertama, mengkafirkan muslim memiliki konsekuensi berat di dunia dan akhirat. Yang kedua, ulama berhati-hati dalam takfir karena tidak semua kesalahan adalah kekufuran dan ada banyak penghalang untuk mengkafirkan seseorang. Yang ketiga, ada prinsip kehati-hatian dalam Islam menekankan agar kita tidak mudah menghakimi keimanan seseorang tanpa dalil yang kuat. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu bersikap bijak dan menyerahkan urusan ini kepada para ulama yang berkompeten. Oke. Seperti itu jawaban yang sudah saya jelaskan ya. Oke, aku lanjut lagi ke pertanyaan yang terakhir. Untuk pertanyaannya adalah jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Untuk jawabannya adalah kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membaginya menjadi 3. Dalam ajaran Wahabi atau Salafi, tauhid dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Kedua, tauhid uluhiyah, mengkhususkan seluruh ibadah hanya kepada Allah tanpa syirik. Ketiga, tauhid asma wa sifat, menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tanpa tawil atau penafsiran. Namun konsep ini memiliki beberapa kelemahan, terutama dari perspektif Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pertama, tidak diajarkan oleh Rasulullah dan salafus saleh. Nah, ini adalah konsep baru atau bid'ah yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah yang dikembangkan oleh Muhammad dan Abdul Wahhab. Kedua, pemisahan yang tidak logis dan berlebihan. Dalam Al-Quran, pengakuan terhadap rububiyah Allah tidak dipisahkan dari penghambaan kepadanya atau uluhiyah. 3. Membuka pintu mudah mengkafirkan muslim lain. Yang keempat, tafsir keliru terhadap sifat Allah atau asma wa sifat. Nah, untuk kesimpulannya kita bisa ambil konsep pembagian tauhid menjadi 3 dalam ajaran Wahabi memiliki kelemahan serius. Pertama, tidak memiliki dasar dari Rasulullah dan salafus soleh. Yang kedua, pemisahan rububiyah dan uluhiyah tidak logis dan bertentangan dengan Al-Quran. Ketiga, sering digunakan untuk mengkafirkan sesama muslim. Nah, untuk yang keempat, berpotensi menyerupakan Allah dengan makhluk dan pemahaman sifatnya. Ahlussunnah wal Jamaah memahami tauhid secara lebih komprehensif dan sesuai dengan pemahaman para ulama terdahulu. Oke, terima kasih, itu saja jawaban dari saya.
saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.